Kasus dugaan pengancaman yang menyeret nama DJ Panda dan dilaporkan oleh Erika Carlina kini memasuki babak baru. Polda Metro Jaya telah resmi menangani laporan ini. Kepala Bidang Humas Kombes Ade Aris Syam Indradi mengkonfirmasi bahwa penyidik telah memeriksa Erika serta beberapa saksi. Pemanggilan terhadap DJ Panda sebagai terlapor pun tengah dijadwalkan. Ade Ari menjelaskan bahwa proses hukum akan terus berlanjut apabila ditemukan unsur pidana yang kuat. Pemeriksaan lanjutan kini difokuskan pada klarifikasi pelapor, korban, saksi, hingga barang bukti yang telah diserahkan. Erika yang mengaku menjadi korban teror telah memberikan keterangan lengkap dalam pemeriksaan dan menyerahkan sejumlah bukti. Dalam perkara ini, DJ Panda dijerat sejumlah pasal, termasuk tentang perbuatan tidak menyenangkan hingga perlindungan data pribadi. Di balik proses hukum tersebut, terungkap juga kondisi emosional dan fisik Erika yang tengah hamil dan mengalami tekanan berat akibat situasi ini. Dalam siaran langsung yang dibagikan melalui TikTok, DJ Bravi, kekasih Erika, mengungkapkan bahwa Erika sempat mengalami stres berlebih yang berdampak pada kesehatannya. Ia kerap mual, muntah, hingga mengalami flek berulang akibat tekanan mental. Menurut dokter yang menangani, kondisi tersebut bisa mengganggu pertumbuhan janin. DJ Bravi menyayangkan tekanan dari pihak luar yang terus menyerang Erika dengan ancaman dan gosip. Bahkan menyebut pihak-pihak yang memperkeruh keadaan bukanlah manusia dalam arti kemanusiaan. Ia juga membantah kabar bahwa Erika menuntut pertanggungjawaban dari pria yang menghamilinya. Dengan tegas menyatakan bahwa Erika tidak pernah meminta tanggung jawab sedikit pun. Di tengah badai itu, Erika tetap menunjukkan ketegaran luar biasa. Dengan DJ Bravi berdiri kokoh mendampinginya dalam menghadapi tekanan publik dan isu hukum yang membelit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Coba kalian yang udah nonton podcastnya pada sadar nggak? Jadi pas di situ tuh ada wartawan yang nanya ke si Mbak R-nya kan, kapan kejadian ancaman itu terjadi? Terus si Mbak R itu jawab dong, kejadiannya tuh pada tanggal 21 Juli. Jadi kejadian ancaman si Mbak R diancam itu tanggal 21 Juli ya. Karena wartawan kan nanya kapan kejadian ancaman itu terjadi. Si Mbak R bilang 21 Juli. Ingat ya, 21 Juli. Sedangkan dia koar-koar di podcast kalau dia diancam, ya kan? Nah, podcastnya itu tayang pada tanggal berapa? Podcastnya itu tayang pada tanggal 18 Juli. Aneh nggak? Masa iya dia laporan ke podcast karena dia diancam, sedangkan ancamannya itu terjadi pada tanggal 21 Juli. Emangnya dia cenayang? Bisa lihat masa depan bakalan diancam sama si DJ Panda, ya kan? Aneh kan? Apa gue dengernya itu Juli 2021? Tapi kan nggak mungkin kan kalau misalnya 2021 kan dia belum hamidun. Coba kalian jelasin ke aku, please banget ini mah. Jadi tuh Erika ya, kalau misalkan kamu merasa diancam ya udah somasi aja, dan somasi itu bentuknya kan jelas. Apabila kamu bohong kan DJ Panda bisa somasi balik kamu. Jadi bisa kredibel gitulah kalau somasi. Tapi kalau lapor melalui podcast, ini di luar benar atau salah ya. Ya gitulah gitu. Dan awalnya aku tuh mengira pengancaman ini apakah ini revenge porn ya. Apakah ini akan disebarkan video aneh-aneh gitu atau gimana. Kan kita juga nggak tahu pengancamannya apa, nggak disebutkan. Sudah cari atensi tapi setengah-setengah gitu. Ya jadi di sini tuh kayak serba-serbi dunia entertainment aja. Di sini aku nggak memihak siapa-siapa ya. Tapi menurutku ya hello, kamu memilih untuk berhubungan badan dengan seseorang yang di sini kan lo tahu konsekuensinya. Bukan tekdung doang lo ya konsekuensinya, tapi more than that gitu loh. Berarti lo harus tahu konsekuensi orang ini bisa nggak terima, bisa nggak mengakui, bisa bermain playing victim, bisa mengancam seperti kata lo. Itu part of the consequences gitu ya. You have to deal with it gitu. Dengan caranya ya dengan hukum, bukan ke podcast.
Kasus DJ Panda bikin kita semua dapat belajar satu hal penting ya Sahabat Cendol, bahwa ngomong di ruang privat seperti WhatsApp juga bisa punya konsekuensi hukum. Nah, dalam hukum Indonesia Sahabat Cendol ada pasal 29 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang ya dengan sengaja mengancam dengan kekerasan atau menakut-nakuti lewat media elektronik bisa dipidana. Kemudian di pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman yang membuat orang lain takut. Nah, jadi DJ Panda kemarin dilaporkan oleh Erika karena dugaan ancaman dan kata-kata yang tidak pantas gitu ya. Jadi walaupun katanya bukan untuk publik, tapi ternyata bisa jadi alat bukti kalau si penerima merasa terintimidasi. Tapi juga penting ya dilihat niatnya atau konteksnya dan reaksinya. Jadi kalau cuma melihat curhat teman ya tanpa ancaman nyata ya Sahabat Cendol, hukum juga nggak bisa asal pidana. Jadi karena gini Sahabat Cendol, hukum kita ya di Indonesia ini menilai dari unsur ancaman langsung dan akibat yang ditimbulkan. Jadi tidak semua kemarahan otomatis pidana, tapi tetap harus hati-hati ya. Ruang privat sekarang bisa jadi ruang hukum juga. Nah Sahabat Cendol, di kasus DJ Panda ini jadi pelajaran ya, jangan gampang kirim kata-kata kasar atau ancaman ya, meskipun cuma dalam bentuk chat ya, karena di era digital semua bisa jadi bukti. Update kasus terbaru yaitu DJ Panda yang diundang ke podcastnya Denny Sumargo. Sedikit ada pencerahan ya nih gengs ya. Soalnya sebelumnya job-jobnya DJ Panda ini kan ke cancel banyak. Ya makanya aku bilang kan di video sebelumnya, Tuhan itu mau menjatuhkan orang itu semudah membalikan telapak tangan. Ya kan? Cara inilah memang itu sudah bukan kebetulan ya. Itu semua sudah diatur buat masing-masing pribadi. Si Erika sama si DJ Panda memang itu sengaja ya dibuat bertemu biar ada konflik dan biar ada kejadian supaya dua-duanya ini bisa membenahi diri. Mungkin saja di kasus ini Erika ini memang bukan jodohnya DJ Panda, jodohnya Brevi. Mungkin selama ini Erika ini mencari pria-pria ya yang bagaimana bentukannya ya, yang sampai Erika itu nggak bisa tahu yang cocok itu gimana. Dikasihlah ketemu DJ Panda, ada kejadian konflik, Hamidun di luar nikah, kemudian datanglah Brevi yang siap mau menjadi ayah dari anak itu meskipun bukan anak biologisnya. Nah itu mungkin kan jodoh datang cus. Yang DJ Panda ya, kalau aku lihat dari kasusnya ini ya, kan memang sebelumnya tuh petakilan toh, kayak iya sok-sokan lah orangnya. Kan dia di podcastnya Densu kan dia bilang, ya aku sombong kok, ya kan, sombong. Ya dia lupa, di atas langit masih ada langit lagi gitu loh ya. Namanya dia lagi di puncak popularitas, banyak yang ngefans, banyak yang mendukung, jadi kipas-kipas angin gini loh. Nah dan Tuhan gak suka tuh kan, dia lupa mungkin, dia kemana-mana bawa salib, ya kan. It's okay dengan salibnya, cuman kan dia lupa ini salib nih ada tanggung jawabnya ketika lu pakai gitu kan. Ya, kok Panda ya. Jadi itu kamu dipertemukan dengan Erika jedier, terus kamu dibuat cancel semuanya, hampir semuanya lah ya. Nah disitulah kamu bisa merenung, kamu down. Wah, memang sih secara manusia sudah nggak usah dipungkiri, kamu klarifikasi itu karena cancel jobnya banyak. Kalau enggak ya kamu pasti masih dengan sikap yang sama. Tapi itu memang dibuat cancel supaya kamu menyadar, oh iya ya, ternyata sesombong apapun aku itu gak bisa, ada kuasa Tuhan gitu loh untuk bisa membolak-balikkan dunia kita gitu loh. Akhirnya jebret ya kan, ya yang satu bertobat juga nih, mungkin dengan sikapnya, attitude-nya, nggak tahu lagi kalau memang benar dia ada anak lain dengan gadis lain seperti yang disebutkan Erika, ya kan, ya nggak tahu, supaya bisa bertobat juga, mungkin bisa bertanggung jawab juga, ya kan. Dan infonya sekarang ini DJ Panda sudah ada job lagi gengs. Dan teman-teman lihat di TikToknya DJ Panda itu sudah nggak ada klarifikasinya dia yang minta maaf, sudah nggak ada di TikToknya. Entah alasannya apa ya, hanya dia yang tahu. Tapi sekarang permasalahannya antar pribadi ini kayaknya sudah setengah selesai. Kalau selesai semua belum, karena Erika masih melaporkan atas pengancaman, terus atas kata-kata yang nggak enak ke Polda. Nih, isi laporan BAP DJ Panda mengatakan Erika seorang psikopat. Jadi ini 3 hari yang lalu ya, Erika masih meneruskan masalah ini di hukum.
Dan DJ Panda di podcastnya Densu, dia siap. Apapun yang akan terjadi ke depannya, dia siap menanggung. Tanggung jawab lah istilahnya. Karena waktu itu dia sebelum ke podcastnya Densu, dia sempat mampir ke Erika sama orang tuanya, nyetir dari Kediri ke Jakarta. Itu nggak direspon sama Erika, ya. Padahal si Panda ini ceritanya dia mau ya menyelesaikan gitu. Cuma nggak tahu apa yang mau diselesaikan, mau kawin kah atau apakah? Ya nggak tahu. Tanggung jawabnya dalam bentuk apa ya nggak tahu. Karena kalau dari update-nya sekarang itu Erika masih belum ingin ditemui. Erika bilang dia mau ditemui jika DJ Panda ini bisa atau mau juga tanggung jawab dengan anak dari gadis lain. Jadi mungkin Erika ngomong urus sono sing wedok lain aja. Ya kan mungkin lebih membutuhkan, karena kan Erika kan sekarang sudah mentalnya mungkin sudah oke ya, sudah ada Brevi, sudah ada support keluarga dan teman-teman. Jadi dia tuh masih di titik yang ya wis lah, sudah ada gitu loh, meskipun tanpa Panda. Nah mungkin yang cewek-cewek lain ya itu mungkin butuh Panda, karena orang tuanya gimana atau kemana ya nggak tahu. Dan huru hara atas kasus ini sudah nggak ada. Banyak yang masih support Panda juga untuk bisa main di klub, tidak ada yang cancel. Dan klub-klub yang lain yang sudah cancel mungkin nggak akan tiba-tiba membuka lagi ya, karena ada Atlas atau mana itu yang sampai kapanpun tidak akan memakai Panda dan Natalie Holsker itu. Wah itu nggak tahu kedepannya gimana ya, karena roda bisa berputar gengs ya. Oke, semangat buat dua-duanya, semangat untuk debaynya yang Agustus akan lahir Kak Erika, dan semangat untuk Panda juga ya. Musikmu memang enak kok, cuma memang kelakuan musik kadang mencekno. Tapi sekarang ya puji Tuhan ya, kowe wis tobat dan jangan sombong-sombong lagi.